Ibu dari mahasiswa UIN Mahmud Yunus Bakri Sorka dengan jurusan bimbingan dan konseling. Sebelum kita mulai melakukan layanan, sebelumnya apa kabar semuanya? Ada yang sakit? Nah, sebelum kita mulai, Ibu absen terlebih dahulu. Aldo Effendi, Alif Al-Iqbal, Amanda, Aku Sardiana, Asriyanda, Asriondo, Azahra, Debbie, Reza, Indah Juliana, Keisha, Mona, Muhammad Al-Ali, Muhammad Arifat, Rido, Muhammad Rido, Naya, Sri Agustina, Rangga, Rahmat, Rehan, Sandro, Silvi, Sofia, Siva, Vivi, Bulan, Yusri Landa. Oke, baik. Penakaran yang apa? Anda tahu apa itu minat? Keinginan, Betul. Ada lagi? keinginan kemauan, kemauan. Betul. Oke. Minat itu adalah yang ibu dapatkan. Minat adalah rasa suka atau ketertarikan seseorang terhadap suatu kegiatan. Minat biasanya membuat orang lebih semangat, mudah fokus, dan mau berusaha lebih tekun dalam melakukan sesuatu. Ada nggak yang tahu apa contoh dari minat? Ada yang tahu contoh dari minat? Ada
terus tertarik pada warna atau senang membuat karya visual. Sudah jelas? Ah. Nah, selanjutnya ada pentingnya mengetahui minat sejak remaja. Yes. Nah, yang pertama ada membantu menentukan pilihan jurusan yang tepat. Dengan kita tahu minat kita di mana, kita bisa mengetahui dan kita bisa mengatur kita mau ambil jurusan kedepannya itu apa. Terus ada mengurangi kebingungan saat memilih karir di masa depan. Dengan kita tahu minat kita di mana, contohnya seperti menggambar tadi kan, kita bisa dengan mengikuti. Kita bisa seperti menggambar, kita bisa melukis kan, kita bisa masuk di jurusan desain. Nah betul, arsitek seperti dijawab. Namanya Alif Alifran. Nah, itu seperti Alif tuh, dengar tuh. Dengan mengenal minat saat remaja dapat merencanakan langkah-langkah untuk masa depan kita ke depannya. Faktor mempengaruhi minat itu ada yang pertama pengalaman pribadi, seperti kegiatan kita waktu kecil, misalnya orang tua kita sering mengajak kita berkebun. Nah, kita kan jadi lebih berminat untuk menanam seperti sawi atau sayur-sayuran di rumah. Terus ada pengalaman dari lingkungan sekolah, seperti ekstrakurikuler. Di sini ada kan ekstrakurikuler? Ayo. Ya, ada. Si itu Aldo ikut ekstrakurikuler apa? Mulai. Kalau Asrianda Iya. mengikuti ekstrakurikuler apa? Apa bu? Kurikuler. Ini. Main bola bu. Bola besar. Iya. Selanjutnya ada cara mengarahkan minat. Yang pertama bisa mengenali diri sendiri. Dengan kita mengenali diri kita sendiri, kita tahu minat apa yang kita mampu untuk diri kita sendiri. Yang kedua ada dari dukungan atau masukan dari teman-temannya, seperti misalnya Mona, emang Mona? Mona suka menggambar, bisa Naya menyuruh Mona untuk mengikuti desain kegiatan yang Mona suka itu. Nah, selanjutnya ada hubungan minat dengan karir masa depan. Yang pertama ada minat menggambar, karirnya itu di desain grafis atau arsitektur. Yang kedua ada minat matematika, bisa di akuntansi, teknik atau data analisis. Yang ketiga ada minat komunikasi, bisa di jurnalistik atau public relations. Ibu ada permainan. Mau nggak? Permainan itu nanti misalnya dibilang dulunya orang ketiga, misalnya orang pertama Mona, orang kedua Naya, orang ketiganya siapa? Nah itu. Oke. Tidak ngerti loh. Kita contohin ya. Sebelumnya orang ketiga, orang pertamanya Aldo, orang keduanya Alif, orang ketiganya siapa? Amanda. Orang ketiga.
Rangga. Salah. Dulunya orang ketiga. Dulunya orang ketiga ingat. Ya, orang ketiga. Kalau orang pertamanya Putri, orang keduanya Silvi, orang ketiganya siapa? Anggun. Ingat dulunya orang ketiga. Nah, coba orang pertamanya itu orang keduanya. Hanifan, orang ketiganya siapa? Aslianda. Itu. Salah. Baca main lu. Ingat dulunya orang ketiga. Orang pertamanya Dewi, orang keduanya Fitra, orang ketiganya siapa? Mona? Orang ketiganya adalah saya. Nah, benar. Oh. Sekali lagi ya. Sekali lagi. Orang pertamanya orang keduanya Wulan, orang ketiganya siapa? Rahman. Rehan. Rehan. Bentar. Rehan. Mana Wulan? Orang ketiga siapa? Orang pertamanya Ade, orang keduanya Ibu, orang ketiganya siapa? Sarah. Ngerti? Orang pertama Amanda, orang kedua Azahra, orang ketiga siapa Putri? Nah, benar. Ini ngerti. Udah ngerti? Coba kan bisa hidup. Bisa kita. Sekali lagi atau lanjut? Lanjut dulu, Bu. Apa? Lanjut. Orang pertamanya Rehan, orang kedua Satno, orang ketiganya siapa? Linda. Orang keduanya, Bu. Iya. Orang kedua. Siapa? Siapa? Salah. Barisan ini. Nah ya, kita lanjut. Nah, itu ada kertas. Di sini ada disuruh menulis minat ada kertas ini. Nanti ibu polisi di antara kalian untuk nanti ke depan mempresentasikan. Maaf. Jika tidak paham, bisa ditanyakan. Ayah, kita buku ya. Bukan ya, sekolah. Pakai lah. Jangan. Dua.
Paham kan? Pos. Ada pena dua. Ada dua. Wah, benar ya. Goreng. Bisnis. Udah kan? Udah semua? Ibu tunjuk 3 orang maju ke depan ya. Alif mana Alif? Nih. Alif, Muhammad Alif kok. Muhammad Alif kok. Alif. Terus Asrianda sama Ikral. Hai. Begini. Iya. Mana? Ya, Bu. Yang ketiga. Nah, dua. Ketiga langsung. Nanti siap-siap. Sama Naya. Ayo.
Iya. Minat karir, itu kesehatan dan pelayanan masyarakat. Karena minat kesehatan dan pelayanan masyarakat bidang yang saya minati untuk kesehatan bagi masyarakat. Saya minat karir. Inilah minimal kewajiban buku paling sesuai dengan minatmu. Pertama, seni dan kreativitas. Yang kedua, ilmu sosial dan kreativitas. Yaitu karena dalam bidang tersebut saya bisa lebih memperlihatkan jati diri saya sendiri tanpa tekanan dari hal-hal tertentu. Dalam minat karir saya, jadi lebih bisa Baik, terima kasih kepada Mona, Raya, dan Putri. Beri tepuk tangan. Jadi kenapa? Iya. Priyanka. Iya, aku wajib. Wih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisnis dan ekonomi. Alasan karena itu paling yang tersebut. Para minat karir, pilihlah minimal dua bidang yang menurutmu paling sesuai dengan minatmu. Satu, bisnis dan ekonomi. Dua, seni dan kreativitas. Alasan memilih bidang tersebut adalah karena bidang tersebut lebih menarik dari bidang yang lain. Para minat karir. Kalian itu adalah kita yang paling sesuai dengan minatmu. Karena dari komunikasi tersebut jelas kita dapat bisnis. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari yang telah Ananda tulis tadi, Ananda sudah tahu kemana arah karir di masa depan Ananda semua kan? Nah, dari yang telah Ibu jelaskan tadi, dapat kita simpulkan bahwa minat adalah langkah awal yang penting untuk memiliki masa depan yang gemilang. Dengan mengenali diri, memperkuat minat, melalui kegiatan positif, dan mencari informasi yang tepat, setiap remaja dapat menentukan pilihan yang sesuai dengan potensi dan impian mereka. Masa depan yang cerah dimulai dari keputusan kecil yang dilakukan hari ini. Baik, sekian penyampaian saya dari Ibu. Jika Ibu ada salah-salah kata dalam penyampaian, Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.